Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Aku Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku masih menjawab terkait dengan Kemenkes nomor 320, yaitu daftar masalah yang ada di standar profesi bidan. Nah, masalah yang ketiga yang dibahas saat ini adalah bayi kurang bulan. Nah, bayi kurang bulan itu sendiri ada di dalam daftar masalah yang nomor 3 ya di sini. Untuk masalah yang nomor 1 dan 2 sudah saya upload di video saya sebelumnya. Silahkan cek untuk dapat informasi selebihnya ya. Nah, persalinan normal itu untuk bayi itu adalah usia kehamilan lebih dari 37 minggu sampai usia 42 minggu. Itu adalah idealnya bagi seorang bayi untuk bisa lahir dengan kondisi normal. Namun ada kalanya di mana nih moms ada bayi yang lahir kurang dari usia kehamilan yang seharusnya ya, yaitu usia kehamilan kurang dari 37 minggu itu sendiri. Nah, pembagiannya dibagi dua ya moms, yaitu prematur dan imatur. Untuk usia 28 sampai 37 minggu kita sebut dengan prematur, sedangkan untuk usia kurang dari 28 minggu kita sebut dengan imatur. Menurut Farnese Midwifery sendiri, pembagian dari bayi usia kurang bulan itu bisa dibagi ya menjadi ini untuk late preterm, jadi harusnya usia prematur tapi sudah dalam kondisi yang lebih baik ya, itu 34 sampai 36 minggu. Sedangkan moderate preterm itu antara 32 sampai 33 minggu. Very preterm yaitu 28 minggu sampai 31 minggu sampai dengan kondisi yaitu very viable gestation, di mana usia kehamilan itu baru sekitar 20 sampai 26 minggu. Jadi semakin muda usia kehamilannya atau semakin kurang bulan, itu kemungkinan untuk hidupnya itu adalah semakin kecil atau resiko dari komplikasi yang ditangani saat bayi baru lahir itu juga semakin besar. Salinan dengan kondisi prematur sendiri di Indonesia itu mencapai 7-14% moms. Ini merupakan angka yang sangat besar sekali ya. Bayangkan dari 10 wanita itu satu akan mengalami bayi yang mengalami prematur ya moms. Nah, ini juga bisa mencapai lebih tinggi di kabupaten, yaitu bisa sampai 16%. Nah, prevalensi ini juga berkembang. Nah, namun secara global kematian dari bayi prematur ini moms yang dari dampaknya prematur itu sendiri bisa menyebabkan 35%. Nanti kita bahas di sini ya moms. Bagaimana sih patofisiologinya seorang bayi itu bisa lahir kurang bulan atau prematur moms? Di sini bisa disebabkan pertama karena adanya stres fisik ataupun psikologis yang mengaktifkan HPA axis. Nah, HPA axis ini moms bisa menyebabkan suatu kondisi di mana ini akan memproduksi prostaglandin dan menurunkan kadar progesteron, sehingga rahim akan menyebabkan suatu kontraksi yang terus-menerus dan menyebabkan terjadinya kontraksi persalinan hingga persalinan yang sebenarnya terjadi padahal masih kurang bulan ya moms. Nah, selanjutnya itu adalah infeksi. Infeksi sendiri itu bisa menyebabkan adanya gangguan di dalam sistem reproduksi dan akan memperlemah kondisi baik serviks maupun selaput ketuban, sehingga akan lebih mudah pecah atau lebih mudah rusak sebelum usia aterem terjadi atau usia cukup bulan ya moms. Nah, selanjutnya juga terjadi gangguan desidual hemoragik, di mana harusnya plasenta itu kan menancap langsung di dalam rahim ya moms. Nah, seharusnya plasenta itu menempel sempurna di dalam rahim. Namun karena adanya perdarahan itu yang menyebabkan plasenta itu akan lepas lebih awal. Itu yang sering disebut dengan absorpsio plasenta atau solusio plasenta ya moms. Atau juga bisa disebabkan karena plasenta previa juga bisa menyebabkan terjadinya persalinan dari kurang bulan. Nah,
Penyebab yang ketiga yaitu overdistension uterus. Overdistension uterus itu maksudnya uterus itu kan harusnya membesar ya Mas pada saat kehamilan. Namun bila membesarnya itu terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan persalinan kurang bulan. Contohnya pada kejadian bayi-bayi yang mengalami polyhydramnion atau kasus gemeli yang multigestasionalnya. Nah itu tentu saja kalau rahim ini kan dirancang untuk satu bayi. Sedangkan kalau bayinya ada banyak, otomatis sebelum mencapai usia ateram, uterus ini sudah mencapai batas maksimalnya sehingga terjadi persalinan kurang bulan. Nah, selanjutnya lagi yaitu terkait dengan genetik. Untuk genetik sendiri itu masih diteliti lebih lanjut kondisi seperti apakah genetik yang memiliki ketika orang tuanya memiliki riwayat prematur, maka si anak akan bisa menyebabkan prematur juga. Nah, untuk faktor dari prematur ini banyak sekali. Kalau faktor resikonya ya, kalau tadi itu kan penyebabnya ya moms, nah ini banyak banget penyebabnya. Dari usia pada saat hamil saja, kalau usianya kurang dari 17 tahun, otomatis kondisi dari sistem reproduksinya itu belum maksimal. Tentu saja ini akan menyebabkan gangguan pada saat proses kehamilan atau justru ketika sudah lebih dari 35 tahun di mana sistem reproduksi itu sudah menurun ya moms ya. Nah, seperti itu ya. Ini kalau dari Farni sendiri banyak sekali penyebabnya. Contohnya misalkan BMI-nya kurang dari 19,8, ekonominya rendah, lalu jarak antara persalinan sebelumnya kurang dari 18 bulan, ini mengalami stres, terus kecemasan, trauma, itu juga akan mempengaruhi kadar HPA aksis yang akan memproduksi itu tadi prostaglandin dan akan terjadinya kontraksi. Nah, selanjutnya itu seperti merokok, itu tentu saja ya obat-obatan itu sudah bisa dijelaskan kenapa bisa menjadi masalah penyebab dari persalinan kurang bulan atau persalinan prematur sendiri. Nah, moms, untuk tanda gejalanya sendiri bisa dilihat dari kondisi rahimnya. Nah, pada saat pemeriksaan, ketika serviks itu yang harusnya sekitar 2-3 cm, itu malah justru pendek, itu akan menyebabkan proses pembukaan lebih cepat sebelum usia kehamilan aterem. Lalu adanya pelebaran serviks ya, tiba-tiba terjadi penipasan serviks sebelum usia aterem, yaitu sebelum usia 37 minggu. Lalu ada tes fibronectin janin dan selaput ketuban pecah sebelum usia kehamilan 37 minggu. Nah, itu tentu saja akan menyebabkan terjadinya persalinan prematur itu sendiri ya, moms. Lalu untuk gejalanya sendiri bisa dilihat pada saat usia kehamilan belum mencapai prematur sudah mengalami kram sebelum menstruasi yang merupakan tanda dari gejala persalinan itu sendiri. Lalu kondisi diare. Diare yang terus-menerus bisa menyebabkan produksi prostaglandin atau rasa nyeri di dalam tubuh yang itu akan melakukan stimulasi pada bagian uterus. Nah, tentu saja itu akan memberikan efek yang merugikan pada janin itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah di mana kondisi bagian terendah janin itu sudah masuk panggul padahal belum usia 36 minggu. Nah, ini tentu saja menjadi bahaya ya, Mams, karena tandanya serviks itu sudah mengalami penipisan sebelum waktunya. Nah, selanjutnya peningkatan keputihan ini berkaitan dengan infeksi juga ya, Moms. Lalu nyeri punggung bagian bawah yang terus-menerus, lalu tekanan pada panggul, perdarahan yang ada di vagina itu juga tentu saja menyebabkan resiko terjadinya prematur. Lalu adanya kontraksi rahim yang meningkat sebelum usia 36 minggu dan kontraksinya itu terasa sakit. Bukan lagi Braxton Hicks atau kontraksi palsu ya, tapi merupakan adanya kontraksi yang sebenarnya. Dilihat dari frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Tentunya dampak dari persalinan prematur ini sangat besar ya, Moms. Mulai dari kondisi asfiksia, di mana paru-paru janin ini belum matur, Moms, sehingga paru-paru janin itu masih kekurangan surfaktan pada saat mengembang. Otomatis karena kurangnya cairan surfaktan pada saat mengembang, pada saat mengempis tidak mampu melakukan kembang lagi pada saat untuk penarikan nafas selanjutnya. Oleh sebab itu, bayi tidak dapat menangis setelah persalinan. Nah, terkait bayi yang tidak dapat menangis setelah persalinan atau bayi baru lahir yang tidak menangis, itu sudah ada di video yang selanjutnya ya.
yang sebelumnya ya, Moms. Nah, karena efek dari aspeksia ini mungkin dapat ditangani. Namun, pada bayi-bayi prematur akan mengalami respiratory distress syndrome dikarenakan kondisi paru-paru yang belum matang tadi tidak bisa menjalankan prosesnya secara maksimal pada saat proses bernafas atau pada saat transisi. Nah, bayi-bayi yang prematur sendiri akan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan bayi-bayi yang matur. Otomatis biasanya akan mengalami gangguan pada saat proses pertumbuhan dengan ukuran yang lebih kecil. Contohnya seperti terjadinya stunting ya, Moms. Bahkan di kasus yang lebih buruk bisa menyebabkan kematian pada bayi baru lahir itu sendiri apabila ukurannya terlalu kecil atau usia kehamilannya masih terlalu muda. Nah, bagaimana sih cara melakukan pencegahan? Yang pasti yaitu kita bisa melakukan pencegahan yang bisa dicegah. Kalau untuk urusan genetik itu udah nggak bisa dicegah ya, Mams, karena memang udah dari sananya. Sedangkan kalau penyebabnya itu dari infeksi, berarti kita bisa menghindari adanya infeksi saluran kemih atau infeksi lainnya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bagi ibu hamil wajib banget menjaga kebersihan area kewanitaannya untuk mencegah terjadinya lembab dan faktor infeksi. Selain itu, meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi dapat mencegah terjadinya infeksi lain pada saat proses kehamilan. Nah, contohnya juga pada saat persalinan prematur, kalau sudah pernah ada riwayat persalinan prematur nih, Moms, harus datang jauh-jauh hari sebelum proses persalinan terjadi. Jadi, kita bisa memberikan intervensi seperti pemberian hormon progesteron. Tapi Moms, pemberian ini tidak boleh dilakukan oleh bidan ya, yang bisa melakukannya adalah DSOG. Nah, lanjutnya adalah bisa menghindari stres fisik maupun psikis. Benar Moms, ibu hamil itu gampang banget stres, gampang banget lelah. Oleh sebab itu, dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk ibu bisa melalui masa kehamilannya dengan stres yang lebih rendah. Nah, selanjutnya juga Moms bisa mencegah terjadinya trauma dengan berhati-hati tentu saja. Ibu hamil nggak pakai sepatu heels yang tinggi, tidak mengenakan pakaian yang terlalu ketat, atau resiko terjadinya kecelakaan yang menyebabkan absorpsi plasenta atau solusio plasenta ya, Moms. Lalu selanjutnya bisa dilakukan screening sejak awal. Apakah bayi ini akan mengalami prematur atau tidak. Namun ini biayanya mahal ya, Moms. Yang mungkin kita bisa lakukan itu adalah dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, itu aja Moms untuk video kita kali ini terkait dengan bayi yang lahir kurang bulan. Buat Moms yang akan ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.